mendengarkan podcast ini. Tidak ada cara lain untuk menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang kokoh, Kristen yang kuat, selain mengenal Tuhan dengan benar. Sungguh, pengenalan akan Tuhan itu mutlak. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara bisa mengerti mengapa saya sering menunjukkan kecemasan saya, gusar dan galau saya terhadap pengajaran yang tidak alkitabiah, baik kepada kelompok orang-orang Kristen yang memang tidak peduli dengan teologi, maupun kelompok orang-orang Kristen yang belajar teologi tetapi tidak tepat benar. Sekolah Alkitab yang benar itu gereja, saudaraku. Gereja ini harus menjadi sekolah Alkitab. Jadi apa yang diajarkan Alkitab itu semua harus kita tahu. Dan ini menentukan kualitas hidup kita. Waktu 24 jam buat saya terasa kurang, saudara. Karena saya harus menggali Alkitab, terus mempersiapkan khotbah-khotbah yang progresif, doktrin dan teologi yang progresif. Selain itu atau di lain pihak, saya berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah, saya mengajak saudara-saudara, tentu yang bersedia, untuk menghargai dan memanfaatkan atau menggunakan kesempatan yang berharga ini. Menghargai kesempatan ini, kesempatan belajar ini. Menghargai kebenaran yang Tuhan berikan. Setiap orang percaya harus berteologi. Jika pandangan teologi seseorang tidak sesuai dengan Alkitab, itu namanya ateologia, bukan teologi. Ingat, saudara, tas palsu, tas asli tetap pas. Tapi obat palsu, obat asli, tidak semua obat. Obat asli yang obat palsu, racun. Tas asli, tas palsu, semua tas. Tapi obat asli, obat palsu, bukan obat. Obat asli yang obat palsu, racun. Jadi, kebenaran itu harus bulat. Tidak bisa tidak, pada akhirnya kita memahami bahwa ajaran yang tidak sesuai Alkitab itu racun, yang tidak membuat manusia atau orang percaya sampai kepada maksud keselamatan itu, yaitu bagaimana dikembalikan manusia ke rancangan semula. Tidak membawa manusia menjadi corpus delicti, saudaraku. Belajar teologi seperti ini, kalau benar-benar teologi itu benar, akan menuntut saudara untuk menjadi manusia Allah. Saudara perhatikan ini. Ada banyak doktrin plus pendidikan moral atau nasihat etika. Yang ini doktrin plus nasihat etika. Kelihatan sekali itu pemisahannya. Tetapi saudara, doktrin yang benar itu doktrin memuat, nggak pakai plus, tuntutan aplikatif atau untuk diperagakan. Jadi sebenarnya agak sedikit, tidak terlalu banyak ajakan, mari jangan mencuri, jujur, jadi bapak rumah tangga yang baik, jadi ibu rumah tangga yang baik, yang setia ya. Sebenarnya tidak perlu. Kalaupun ada, tidak terlalu banyak. Sebab pengajaran itu di dalamnya sudah memuat tuntutan aplikatif untuk diperagakan. Saya sudah melihat pendeta-pendeta hebat yang khotbahnya doktrinal, mesti plus dengan pendidikan moral, nasihat etika. Dan kelihatan tuh pemisahannya.
Seakan-akan doktrin terpisah dengan etika. Tetapi menurut yang saya pahami, kebenaran itu, begitu bicara soal kebenaran, doktrin, itu sudah memuat tuntutan aplikatif untuk diperagakan. Yang ini pasti, yang kedua ini tuntutannya sampai sempurna, tanpa batas. Kalau yang ini cukup jadi orang baik. Kalau ini keselamatan, masuk surga saja cukup. Tidak selamat masuk neraka. Kalau di sini keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Ini dicatat baik-baik. Saya sudah mendengar banyak pembicara. Pasti karena saya di dunia teologi, apa yang telah saya dengar lebih banyak dari saudara, yang saya baca lebih banyak dari saudara, sekitar buku teologi. Saya melihat ini, doktrin seakan-akan terpisah dengan nasihat etika. Walaupun tidak terlalu jelas. Maksud saya, walaupun tidak dipisahkan secara jelas, tapi kelihatan keterpisahan itu. Tetapi kalau kebenaran itu, ya doktrin yang benar, doktrin yang memuat kebenaran itu di dalamnya sudah termuat tuntutan aplikatif untuk dilakukan atau diperagakan. Itu sudah otomatis. Kalau doktrin cuma mengolah pikiran plus nasihat moral, itu hanya membuat orang menjadi baik. Percaya deh, tidak bottomless, tidak habis-habisan. Keselamatan pasti sekitar masuk surga, nggak selamat masuk neraka. Tetapi yang kita pelajari di sini, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itu diolah terus pikiran, kebenaran dibor sedalam-dalamnya, itu otomatis saudara akan dibawa kepada kepekaan mengerti kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa mendengar para teolog, mungkin Bapak Ibu juga tidak terlalu memahami maksud saya. Tetapi yang sering mendengar teolog-teolog berbicara, termasuk guru-guru sekolah Alkitab itu, di sini kan ada mahasiswa teologi atau mantan-mantan yang sudah sarjana, sudah hampir doktor, tahu maksud saya, tahu dia. Jadi kalau debat di kelas itu, debat doktrin tok, tapi tidak nampak itu muatan aplikasi untuk diperagakan. Saya mengamati, karena itu dunia saya, saudaraku. Nanti akhir-akhirnya orang cuma jadi sombong karena seakan-akan Tuhan sudah dipetakan dalam nalar mereka. Makanya kalau Bapak Ibu ikut terus pengajaran ini, tidak ada itu tuntutan kasar. Jangan nyolong ya, kasih musuhmu ya. Tidak ada. Nggak nampak kelihatannya, tapi kebenaran ini mengubah. Sampai nanti kalau Anda sudah memiliki pengetahuan yang lengkap cukup, Anda baru kagum, aku bisa melakukan apa yang dulu tidak bisa kulakukan. Karena kebenaran itu memang begitu. Kebenaran itu memang begitu, saudaraku sekalian. Doing what I can do. Melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan. Itu caranya bukan lakukan. Ayo lakukan, enggak dukung, lakukan. Nah, kebenaran yang mengubah. Sampai kita bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Itu pasti menyangkut kebenaran batiniah, saudara. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara tekun. Kalau tidak tekun tidak bisa. Di mulut manis di perut pahit, atau di mulut pahit di perut manis, tergantung mana nih. Dengar, waduh berat bener, tapi yang nikmati jadi manis. Ini yang baik. Nah, teologi itu berperan luar biasa, saudara. Doktrin itu berperan luar biasa. Dan salah satu penyesatan yang merusak hidup orang Kristen ketika mereka meremehkan doktrin. Mendengar kata doktrin seakan-akan itu ada di kawasan
lain dari jemaat awam. Bicara soal doktrin seakan-akan itu makhluk yang tidak boleh ada di semua orang Kristen. Itu hanya di dalam otaknya pendeta dan para teolog. Salah. Doktrin itu harus ada di setiap pikiran kita. Kalau saudara menghindari doktrin yang benar ya, doktrin yang lain masuk dalam pikiranmu. Sebab manusia tidak mungkin hidup tanpa doktrin. Manusia tidak mungkin hidup tanpa doktrin. Apa yang dia lakukan, cita-citanya, obsesi-obsesinya, bahkan kecenderungan hatinya, pasti dibangun dari doktrin dalam pikirannya. Doktrin itu apa? Saya ingin menjelaskan secara khusus mengenai apa itu doktrin, apa itu dogma. Pokok-pokok ajaran. Sederhana kan? Pokok-pokok ajaran yang membangun filosofi hidup. Gampangnya begitu. Sederhananya. Apa keputusanmu hari ini, tindakanmu kan berdasarkan filosofimu. Nah, pokok-pokoknya itu apa? Itu doktrinnya. Akumulasi dari berbagai hal yang Anda dengar itu membangun formula. Formula itu mindset. Itu sejajar dengan doktrin. Uang itu penting. Tidak ada uang, aku tidak yakin hidupku senang. Itu doktrin sebenarnya. Aku tidak tahu hari esok. Tidak perlu dibicarakan soal hari esok. Hari esok itu misteri. Di balik kubur nggak jelas. Yang penting bagaimana aku menikmati hidup hari ini. Itu doktrin. Kan mesti dirubah. Doktrin tentang surga. Nih saya jelaskan. Dari penjelasan itu Anda mulai berkata, di balik kematian ada kesadaran. Aku harus memilih surga atau neraka. Aku pilih bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan di kerajaannya memerintah. Dunia akan datang bukan tempat orang nyanyi-nyanyi saja, tapi tempat orang bekerja. Pengulangan dunia yang rusak. Doktrin itu. Maka tujuan hidupku adalah surga. Kok bisa loh orang berkata, apa itu doktrin? Nggak perlu kali. Itu makhluk, apa itu doktrin? Itu kan untuk para pendeta dan teolog. Kalau hanya untuk pendeta dan teolog, lalu yang mengisi pikiranmu apa? Jadi kalau nanti saya mengajarkan lagi soal surga, soal keselamatan, kenapa? Pasti pendalamannya lebih dan Anda pasti mendapatkan masukan yang berganda atau berlipat ganda. Ingat pada waktu kita mengajarkan soal Lucifer, soal Roh Kudus, soal manusia, itu kuncinya, saudara. Dan saya rindu kebenaran ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, saudara. Supaya apa? Supaya orang mengerti. Jadi orang yang tidak punya doktrin, itu orang yang tidak memiliki sasaran tujuan hidup. Pasti. Artinya yang tidak punya doktrin Alkitab loh. Nggak karu-karuan otaknya, nggak punya tujuan. Jadi saudara duduk di sini memperhatikan firman harus serius. Jadi bukan sekedar mau kebaktian lah sore, pagi tidak bisa sore nggak bisa pagi. Anda ngerti nggak orang-orang yang kayak stor muka di kebaktian, ikut liturgi, enggak, duduk manis dengar firman. Tanggung jawab saya merubah pikiran. Jadi kalau orang ya mendengar begini, mendengar saudara ngomong gini, dari gereja mana? Pak Eras. Oh, pengajaran itu. Begitu kan? Pengajaran. Kalau bukan pengajaran itu ngapain? Ada beberapa pernyataan saya yang mungkin kedengarannya nanti sumbang di telinga orang. Tapi sudah kadung, sudah terlanjur saya mesti ngomong. Gereja hari ini bukan gereja yang perlu mengadakan namanya kebaktian atau misa. Nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu kebenaran. Kebaktian yang sesungguhnya itu segenap hidup kita. Bukan liturgi 1,5 jam nyanyi dulu lah apalah. Gereja hari ini menghadapi pengaruh dunia yang begitu jahat, saudara. Udah nggak dibutuhkan kebaktian. Yang namanya liturgi itu nggak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan di setiap kali pertemuan.
Kalau misa atau kebaktian liturgi, dapat apa? Dan faktanya kita mau lihat orang-orang Kristen yang rajin ke gereja tiap minggu, di luar sana jadi manusia apa? Manusia fasik juga. Kok tahu Pak? Loh, dulu kita kan begitu bukan? Kita begitu kan? Ke gereja tiap minggu tapi keluar manusia fasik seperti manusia lain. Itu menunjukkan tidak berdaya guna mengubah. Tapi kebenaran firman yang memuat tuntutan aplikatif memperagakan kehidupan anak Allah itu nyata. Bahkan saya optimis, ini benar. Saudara yang paling tidak berpendidikan, bodoh katakanlah secara intelektual, kalau diukur dengan diukur dengan ukuran ijazah sekolah, Anda paling bodoh. Duduk terus tiap minggu, Anda jadi cerdas. Percaya, cerdas. Makanya bagi saudara yang hadir ini, yang menjadi bagian hidup saya, yang saya rindu jadi bagian hidupnya Tuhan Yesus, miliki prinsip bahwa hidup hanya untuk mengenal Tuhan. Doktrin itu penting, jadi mesti dibenarkan, saudaraku. Ya, kembali soal masalah kebaikan orang seperti kain kotor itu kan untuk zaman Yesaya, tidak boleh digeneralkan untuk semua orang. Nah, itu mesti kita luruskan supaya orang cerdas mengerti firman. Semua juga mengambil ayat Alkitab, saudara. Anda pikir sekte-sekte atau pengajar-pengajar satu pakai kitab lain? Tidak, pakai Alkitab juga. Kristen Science, Saksi Yehova, Sun Myung Moon, Unification Church, dulu Jim Jones, Alkitab. Mormon, semua juga Alkitab, saudara. Anda pikir pakai kitab yang lain? Alkitab. Cuman cara mandangnya beda. Nah sekarang tidak sedikit pendeta yang bawa Alkitab lalu menafsirkan suka-suka, dibilang firman Tuhan berkata. Firman Tuhan yang mana? Yang ini. Yang ini yang mana? Ini ayatnya. Dipelajari dong, ayat ini ditulis kapan? Pada waktu apa? Dalam rangka apa? Gak boleh you main comot Alkitab suka-suka lalu Anda artikan begitu. Makanya saudara melihat bagaimana gereja-gereja khususnya gereja karismatik termasuk gereja Betel Indonesia itu ya memandang PL itu sama dengan PB. Tidak sama. Tapi ini firman Tuhan, Pak. Betul. Ini firman Tuhan, Pak. Betul. Oke. Jadi sama dong, Pak? Enggak. Firman Tuhan. Kenapa tidak sama? Cara memandang PL dengan cara memandang PB itu beda. Kalau bicara berkat di sini, berkat itu nggak sama dengan berkat di sini. Bicara soal tanah perjanjian di PL dengan tanah perjanjian di PB sama nggak? Beda bener. Kehendak Tuhan di PL dengan kehendak Tuhan di PB beda sama. Beda, ini sesuai hukum, ini sesuai dengan hati pikiran Tuhan. Maka harus punya pikiran perasaan Tuhan. Bagaimana bisa disamakan, saudaraku? Sederhana begini saja, banyak pendeta salah loh, saudaraku. Aku akan memberkati ladangmu, aku akan memberkati keluar masukmu, keluargamu, ladangmu, segala macam. Setuju ya? Setuju, tapi bedanya begini. Kalau mereka diberkati untuk dinikmati, kita diberkati untuk memberkati. Beda. Orang Israel tuh kaya sendiri, memandang bangsa lain juga dianggap setengah anjing. Betul. Mereka umat pilihan Allah. Merasa kita ini bangsa terhormat. Di luar Israel itu bukan umat pilihan Allah. Mereka harus mempertahankan eksistensi sebagai bangsa pilihan Allah. Kalau kita cari uang, kita diberkati, kita memberitakan Injil, kita tidak menikmati itu untuk diri sendiri, karena kita tahu dunia bukan rumah kita. Coba gimana kita mau ngomong sama orang? Hampir nggak bisa ngomong, Pak. Kenapa? Maaf ya. Dikira sombong saya, maaf loh, boleh nggak saya ngomong? Terlalu bodoh. Udah terlalu bodoh dan lama bodohnya.
Sombong bener nih Pak Eras. Terlalu lama bodohnya, sampai nggak bisa diperbaiki lagi. Coba kalau didengar ucapan saya, pasti orang jadi benci. Wah, kayak dia paling bener. Saya tidak mengatakan saya paling benar, tapi yang saya katakan ini benar. Dengan penjelasan ini argumentatif nggak? Logis nggak? Benar. Beda perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda. Bagaimana you samakan? Tidak heran kalau banyak orang Kristen yang salah mengerti tetap duniawi. Tetap duniawi. Nah, kita sekarang belajar kebenaran, kita gali kebenaran, kita terus ngebor terus sampai ini. Sampai kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Taatnya orang Israel, saya taat terhadap hukum. Taat kita taat kepada kehendak Tuhan, pikiran perasaan Tuhan yang diwakili dengan kata kasih. Semua tindakan di luar komando Tuhan bukan kasih. Israel mana mau ngurusin bangsa lain? Dia ngurusi bangsanya sendiri. Jauh sekali kan? Jelas gak saudara? Jelas sekali. Makanya kalau melihat Alkitab perjanjian lama, harus cerdas konteksnya apa ini. Hikmahnya memang banyak. Bisa dikenakan dalam hidup kita. Hikmahnya. Tapi tidak bisa harafiahnya, saudara. Jadi nggak sederhana. Ada pernik-perniknya yang sulit, saudaraku. Jadi jangan main ambil ayat perjanjian lama, Pak. Ini firman Tuhan mengatakan, Pak. Jadi rokok itu dilarang, Pak. Dasarnya ini, Pak. Mana? Mengapa kamu membeli sesuatu yang tidak berguna untuk tubuhmu? Bisa saja itu ayatnya diambil, tapi konteks ayat ini bukan soal rokok. Zaman itu belum ada rokok, bro. Pasti konteksnya lain, bro. Kan akhirnya orang mau merumuskan baik buruk dari per ayat. Akhirnya orang jatuh pada jebakan ayatiah. Ini tidak sama dengan Alkitabiah. Ada ayatnya, Pak. Ayatnya ada, pengertiannya benar nggak? You harus Alkitabiah. Makanya harus mengerti bagaimana cara membaca Alkitab. Ayatiah, Alkitabiah beda, saudaraku. Kita mencuci kaki, Pak. Bikin seremoni mencuci kaki. Dasarnya apa? Tuhan mencuci kaki, Pak. Mencuci kaki orang waktu itu dengan mencuci kaki orang hari ini beda. Tapi kita hanya simbol, Pak. Apa Tuhan mengajarkan kita main simbol-simbolan? Itu saja sudah tidak bisa terkalahkan mestinya ucapan saya ini. Ya namanya juga kita mau menunjukkan. Apa nggak ada cara lain untuk menunjukkan kebenaran? Kok mesti pakai acara cuci kaki? Kecuali kalau kamu betul-betul merendahkan diri lewat cuci kaki, you harus cuci kaki dia tiap hari, baru rendah hati. Nah kalau cuma setahun sekali, 2 tahun sekali, ya nggak bisa rendah hati. Kecuali you cuci kaki dia tiap hari, you hebat you. Pokoknya gue salut dah. Betul nggak? Cuma cuci kakinya juga ngelap gini doang. Kayak kurang kerjaan. Nah kalau saya ngomong gini kan dimusuhin banyak orang, di mana-mana kan pakai praktek itu, cuci kaki. Cuman permainan emosi sesaat, dan itu tidak Alkitabiah, tapi ayatiah. Karena Tuhan mencuci kaki. Itu dalam banyak hal nanti muncul. Seperti perjamuan kudus. Kan pakai roti dipecah. Kita nggak pakai roti loh, pakai hosti. Loh nggak sama dong. Nah kita harus belajar perjamuan kudus waktu itu apa modelnya. Kalau Tuhan mengatakan lakukan ini maksudnya apa? Nah sekarang saya kasih gambaran. Waktu itu perjamuan kudus itu ya makan bersama. Cuman waktu itu tidak pakai nasi, apa nasi merah, apa nasi putih, atau bagi bulgur. Memang pakai roti di mana pecah tek dibagi. Ini tubuhku. Makanya bagaimana memaknai perjamuan kudus? Mesti benar. Saking karena nggak ngerti, tubuh ini jadi tubuhnya Tuhan benar-benar. Darahnya Tuhan benar-benar. Kalau minum sembuh. Bukan nggak mungkin, tapi makna aslinya bisa hilang.
Nah itu mesti benarkan, diajarkan. Harus diajarkan dengan benar apa itu perjamuan Tuhan. Yang benar perjamuan Tuhan itu perjamuan kudus. Kalau kita nggak belajar maknanya, ya kita ribut soal kudus atau Tuhan itu, saudaraku. Kan harus mengerti latar belakang perjamuan yang diadakan Tuhan itu apa. Dan jangan lupa bahwa Tuhan mengadakan itu sekali-kalinya sebelum dia naik ke kayu salib. Sekarang orang bikin ada yang tiap minggu mesti bikin. Kenapa nggak tiap hari sekalian? Loh ini serius nih. Makanya harus ngerti. Pak kalau nggak pakai roti nih Pak, pakai jagung gimana? Pak ini pakai anggur, gimana kalau bukan anggur? Lalu apa? Teh manis. Salah nggak? Nah harus tahu apa itu anggur, kenapa pakai anggur waktu itu. Faktanya hari ini Anda juga tidak pakai anggur. Anda menggunakan soft drink campuran jamu kolesom. Emangnya itu anggur? Fermentasi bukan? Alkitabiah enggak? Makanya ada pendeta yang ngotot anggur asli. Dengan cara dia beli anggur, dia peres, dia pakai roti bener. Kalau zaman saya dulu masih anak-anak, saya masih ingat perjamuan itu pakai cawan gede, itu namanya piala, cawan itu. Apakah mesti harus begitu? Saya nggak tahu sekarang di gereja saya dulu apakah masih nggak begitu? Terus dilap gini. Yang gereja kecil masih, gereja besar udah enggak ya Pak ya. Itu begini nih. Rotinya dipotong-potong sih, dipotong-potong. Itu kan tradisi gereja. Gimana Pak kalau pakai hostia? Ya apa bedanya? Yang penting maknanya. Nah kita kan makin cerdas hari demi hari. Tapi yang kita hadapi itu raksasa yang namanya tradisi. Keluar tradisi bahaya. Karena kita dianggap sesat. Betul. Keluar tradisi kita dianggap sesat, saudara. Kita mau kembali ke Alkitab secara murni dengan penggalian yang benar. Dan kebenaran yang kita pahami ini sangat fleksibel dan dinamis. Fleksibel itu bisa masuk ke semua wilayah keadaan hidup dan dinamis. Itu hebat. Saudara, dengan mendengar ucapan saya ini, saudara tambah pinter nggak? Tambah pinter. Di sini pikiran saudara dieksplorasi, bukan dieksploitasi, digali, dicerdaskan. Makanya yang khotbah di sini harus cerdas, bukan hanya saya, siapapun harus cerdas. Karena jemaat mulai cerdas. Bukan ayat ini dengan ayat itu, kalau ngomongin dasarnya apa, kalau ngomong gini logikanya gimana. Rangkaian kalimat-kalimat ini dasarnya apa? Cerdas. Saya pun juga kalau tidak memiliki penemuan-penemuan baru lalu menggali, walaupun saya ulang, saya rangkai lagi, harus sesuatu yang membuat orang bisa duduk dan menikmati. Kalau tidak bisa. Jadi saudara punya pikiran ini diaktifkan supaya firman Tuhan yang berkata kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal budi ini dipenuhi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal budi, saudaraku. Itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Karena begitu pentingnya pikiran, iblis harus membuat pikiran tidak diaktifkan. Nah, iblis membuat pikiran dibuat pasif. Dipasifkan pikiran itu. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Jangan berpikir iman itu muncul, jebret muncul. Bukan begitu. Jebret muncul. Enggak. Iman datang dari oleh firman Kristus. Orang dibenarkan karena iman. Betul. Tapi iman macam apa? Alkitab mengatakan seperti Abraham dibenarkan karena iman. Imannya Abraham. Imannya Abraham apa itu?
Kita obok-obok Kejadian 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita obok-obok itu ayat. Baru, oh begitu. Iman datang dari pendengar oleh firman. Kejadian 12, 13, 14, 15. Kita baca. Tidak jebret muncul. Baru kita menemukan iman itu apa. Kalau pasif, selesai. Masuk akal nggak bisa ngomong ini? Amin. Orang dibenarkan karena iman. Tapi waktu itu ayat muncul, lihat konteksnya, kita proma. Lihat Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Bukan karena perbuatan berdasarkan hukum. Bukan sembarang perbuatan, konteksnya kan memang itu konteks untuk orang-orang yang memahami bahwa orang bisa dibenarkan karena perbuatan. Salah. Orang-orang Yahudi khususnya salah. Karena imannya Abraham. Abraham tidak punya aturan, tidak punya hukum, jadi nggak punya perbuatan. Yang ada apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang harus dipahami. Bagaimana mengerti kehendak Allah? Belajarlah dari Abraham. Amin. Kalau jemaat ke gereja cuman berkata Allah itu baik, luar biasa, dahsyat dan heran, pasif. Dan dari sekian banyak ini sangat saya harapkan akan muncul pembicara-pembicara. Baik untuk wanita maupun pria. Iya, itu saudara bisa, Anda tidak boleh pasif. Maka Anda harus belajar Alkitab, Anda harus baca buku, Anda harus dengar CD, dan lain-lain. Hidup saudara harus diarahkan ke sini. Saudara tidak saya buat aneh, nyentrik, tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Saya tidak membuat Anda seperti itu, tapi saya mengajak Anda menjadi anak-anak Allah yang agung, yang dalam seluruh tindakan saudara dan saya mencerminkan pribadi Kristus. Amin.